Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, berapa banyak Anda tidak ingin cuma good, tapi great? Angkat tangan. Amin. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 4 mulai ayat ke-8. Kita melihat beberapa quality dari seorang wanita yang bisa disebut a great woman. Amin. From good to great. Kalau good banyak, tapi great sangat jarang. Great itu bukan cuma diterjemahkan bahasa Indonesia sayang sekali, cuma disebut kaya. Banyak harta belum tentu great. Amin. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunam. Di sana tinggal seorang perempuan yang great. Gadol Isya. Isya itu a man with a womb. Seorang manusia yang mempunyai rahim, alat reproduksi. Yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu, aku sudah pasti, aku sudah mengerti, aku sudah selidiki bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Holy man of God. Berapa banyak saudara tahu sekalipun nyebut diri pendeta hamba Tuhan, holy man of God sedikit sekali. Sedikit, amin. Haleluya. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang pada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datang ia ke sana lalu masuklah ke kamar atas dan tidur di situ. Kemudian berkata ia itu Elisha kepada Gehazi, bujangnya, hambanya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata pada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apa yang dapat ku perbuat bagimu? Apa yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehazi, dia tidak punya anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta pada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Nah saudaraku yang kekasih, saudari, ada beberapa saudara di belakang. Firman Allah mengatakan perempuan ini seorang perempuan yang hebat. A great woman. Bukan disebut a rich woman, but a great woman. Dan dia tinggal di Sunam. Sunam ini punya arti yang sangat menarik. Sunam itu artinya double resting place. Kalau Anda nonton film cowboy, biasanya kalau cowboy membereskan satu masalah, semua bandit-bandit bajingan di sebuah kota, dia tembak semua. Maka kemudian ada lagu cowboy, ya biasanya dia ketemu seorang wanita cantik buat bumbu di film itu. Tapi kemudian dia meneruskan perjalanannya. Kenapa? Cowboy itu belum menemukan pelabuhan hatinya. Jagoan itu belum menemukan pelabuhan hatinya. Saya mewakili para pria. Tahukah Anda? Para pria itu mencari wanita yang tenang dan tentram. Saya mengatakan pada anak-anak muda kita. Kalau kamu lihat seorang gadis itu gak suka, gak kerasan di rumah. Kakinya suka jalan-jalan, jangan nikahi dia. Kamu cari perkara. Sebab firman Allah berkata pelacur tidak suka di rumah. Ya, pelacur berada di perempatan-perempatan, hobinya mejeng. Betul. Bahkan anak laki-laki harus saya arahkan, bukan cuma anak perempuan. Amin. Sebab mereka adalah generasi kita berikutnya. Sunam artinya double resting place. Kita para pria di sana seperti masuk suatu lautan.
Kadang-kadang di atas, kadang-kadang ke bawah. Dia Mazmur 107 dikatakan bisa naik sampai ke langit lalu turun ke dunia orang mati. Tetapi yang dicari kalau orang dalam keadaan seperti itu cuma satu. Itu pelabuhan. Kita para pria mencari pelabuhan hati. Amin. Nah itu saya temukan pada Vivi Sarah ya. Kedua kakak adik ini yaitu saya dan kakak dan adik menemukan yaitu pelabuhan hati kami. Sebab tenang dan tentram, tidak tahu kenapa. Kalau dekat itu tenang dan tentram ya. Hati ini tidak kemerungsung saudara ya. Ya, sebab saya ini orang yang penuh ambisi, pemarah dan saudaraku kalau orang bilang itu tipe merah saudara. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, double resting place. Perempuan ini tidak disebut namanya, dia cuma disebut perempuan Sunem. A woman of double resting place. 1 Petrus pasal 3 mengatakan, janganlah perhiasanmu itu berlebih-lebihan, jangan dandan berlebih-lebihan. Dandan ya mesti. Sebab saudaraku ya ada wanita sama sekali tidak mau dandan, jarang mandi, jarang sikat. Ya suaminya minggat saudaraku. Udah gitu cerewet lagi, hidup lagi saudaraku. Saudariku ya. Tetapi roh yang tenang dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Coba sebentar periksa hati kalian. Ada wanita yang suka bertengkar. Suaminya tinggal di sudut sotoh rumah. Satu hari saya datang bertamu, ditunjukkan rumah baru teman saya. Rumahnya memang besar sekali saudara. Ya. Rumahnya besar sekali, kamarnya berapa sayang? 12 ya. Kamarnya 12. Ya. Luas tanahnya hampir 1 hektar. Saking besarnya itu, sukar carinya saudaraku ya. Kamarnya gitu besar. Belum kamar untuk cuci rambut sendiri. Ada salon pribadinya, ada fitnessnya. Tapi ada satu ruangan gitu, ruangan ganti untuk suami. Jadi untuk suami sendiri, untuk istri sendiri. Dan di situ ada sebuah kursi di pojokan begitu. Saya bilang sama teman saya nih, ini namanya sudut soto rumah. Ya. Kalau pastikan istrimu enggak cerewet. Kalau enggak kamu nanti biar rumahmu bagus kamu tinggal di sudut soto rumah. Ada yang berkata sudut soto rumah itu di bawahnya atap saudara, etik. Ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan wanita disebut wanita yang great. Ketika peti ditutup, nanti jam 3 ini tante saya yang nomor 5. Saudari perempuan ibu saya ada 6. Yang paling cantik yang nomor 2 itu meninggal ketika usia 17 tahun. Lalu masih ada lagi yang lain sudah meninggal, tapi saudari perempuannya 6. Saudaranya tidak banyak, ibu saya cuma 14. Tetapi saudaraku ketika peti ditutup, maka akan dibuat, yaitu diberi angka. Berapa angkanya? Demikian juga ketika kalau kita belum ketemu Tuhan Yesus, lalu peti ditutup, 4 paku dipasang, orang Chinese mengatakan itu saatnya untuk evaluasi. Saatnya diberi angka. Satu hari kita bisa mengalami seperti itu. Apa yang mereka tulis tentang kita? Apa yang mereka katakan tentang kita? Itu akan tertulis. Ya, raport kita akan dibacakan. Belum ketemu Tuhan ini. Tapi apa komentar orang? Wanita disebut a great woman. Ditulisnya di Alkitab, saudara, bukan majalah, saudara. Mungkin kita bisa terkenal di majalah, tapi dalam Alkitab jarang sekali ada wanita disebut great woman. Kenapa tidak ada namanya? Anda bisa masukkan nama Anda ke situ. Amin. Ya, ada beberapa kualitas. Yang pertama, saya melihat kualitas wanita ini. Dia submit kepada suaminya. Dia menundukkan diri pada suaminya. Firman Allah mengatakan suaminya udah tua. Tua di sana bukan cuma lanjut umur, tapi zaken. Zaken itu artinya uzur.
Uzur itu bisa juga, maaf, ya mungkin impoten saudaraku. Ya, cuma disebutkan dia seorang pria yang cukup berhasil dalam usahanya. Karena apa? Dia punya beberapa pegawai dan waktu menuai maka pegawai-pegawainya bersama dengan dia. Tetapi wanita ini menundukkan diri kepada suaminya. Dia memberikan usul yang baik pada suaminya. Marilah kita. Dia tidak bilang aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Tetapi dia berkata, baiklah kita. Membangun sebuah kamar untuk hamba Tuhan itu. Dan juga kita sediakan sebuah kamar sederhana aja. Ada tempat tidurnya, ada mejanya, ada lampunya, ada pelitanya. Ya, dan ada kursi untuk dia duduk dan berpikir. Dia menundukkan diri kepada suaminya. Saya percaya perkataan submit itu istilah tentara. Kalau kita baca yaitu Efesus 5:22. Hai para istri tunduklah pada suami. Di sana adalah istilah tentara. Dia bersedia menundukkan diri pada suaminya. Saya melihat bahwa wanita itu punya potensi. Kenapa? Yang diadu dengan iblis bukan Adam tapi Hawa. Amin. Aku membuat permusuhan antara engkau dengan siapa? Bukan dengan manusia ini. Dengan perempuan ini. Sayang sekali Adam memberi nama istrinya itu terlambat. Nama itu penting. Istri saya beri nama Sarah. Yaitu princess. Kalau ada hanya itu princess of God. Saya memberi nama dan makin hari makin mirip princess saudaraku. Tingkah lakunya, cara bicaranya, ya. Nama itu penting, ya. Wanita yang pertama di dunia itu diberi nama Hawa, Khafa. Khafa itu artinya life giver. Saya berkata pada para suami, kamu cari kehidupan jangan jauh-jauh, ada di rumahmu. She is your life giver. Pemberi semangat, pemberi dorongan, macam semuanya ada dalam diri seorang wanita. Wanita tidak dipandang rendah di gereja kita. Bukti, di Denpasar penatua itu ada 6. 3 pria, 3 wanita. 3 wanita ini pendeta Christine Here, pendeta Kristi Indra, dan yang ketiga Vivi Sarah.